Datang di video kewirausahaan yang ketiga. Ini pada kali ini saya akan membahas tentang apa sih penyakit diabetes mellitus, terapi kombinasi dari leg exercise dan terapi kaki menggunakan bola tenis. Selanjutnya, kenapa sih dari terapi leg exercise dan terapi kaki menggunakan bola tenis dapat mempengaruhi sensitivitas kaki pada pasien diabetes mellitus. Baiklah, diabetes mellitus sebenarnya ada beberapa penggolongannya, tapi pada kali ini saya hanya akan membahas tentang duanya saja, yakni IDDM atau insulin dependent diabetes mellitus dan atau DM tipe 1 ya kalau biasa kita dengar. Dan yang kedua itu ada NIIDM atau non insulin dependent diabetes mellitus atau diabetes yang tidak tergantung pada insulin. Nah, biasanya untuk diabetes mellitus tipe 1 itu terjadi kerusakan pada sel beta pankreas. Nah, jadi di pankreas kita itu ada beberapa sel ya. Ada beberapa bagian. Tapi yang menjadi kerusakan pada pasien diabetes mellitus itu ada pada sel beta pankreas. Nah, pada saat sel beta pankreas ini rusak, akan terjadi gangguan atau gangguan fungsi dari produksi insulin. Sedangkan DM tipe 2 itu insulinnya ada diproduksi tetapi tidak mencukupi untuk glukosa yang ada di dalam darah manusia. Oke, selanjutnya tanda-tanda khas ya yang terjadi pada pasien dengan diabetes mellitus. Yang pertama adalah nafsu makan meningkat atau disebut dengan polipagi. Polipagi ini karena kan penyakit diabetes mellitus ini adalah penyakit yang disebabkan karena glukosa atau sumber energi kita itu nggak bisa masuk ke dalam sel. Nah, karena glukosa tersebut tidak dapat masuk ke dalam sel, maka sel-sel itu merasa lapar dan itu akan merangsang tubuh kita untuk makan karena sel-sel kekurangan energi dan memberikan sinyal bahwa kita harus makan. Selanjutnya ada gejala khas yang kedua yakni polidipsi. Polidipsi ini adalah haus yang meningkat. Hal ini disebabkan karena tubuh kita berusaha untuk membuang glukosa yang ada di dalam darah. Maka pada saat kita berkemih atau membuang urin, itu akan ada glukosa yang terkandung di dalam urin kita. Selanjutnya adalah poliuri atau urinasi meningkat, yakni karena tubuh akan berusaha untuk membuang glukosa juga ke dalam urin kita. Ada berat badan turun karena glukosa yang tidak dapat masuk ke dalam sel dan sering terjadi infeksi karena bakteri hidup dari kelebihan glukosa. Selanjutnya, baik tadi kan udah diabetes mellitus ya beserta 3 gejala khas dari diabetes mellitus. Selanjutnya, kalau kondisi ini enggak kita atasi, maka akan menyebabkan hiperglikemi. Nah, hiperglikemi ini adalah kondisi di mana tubuh seseorang itu kadar glukosa di dalam darah seseorang itu meningkat, yakni di atas 200 pada keadaan biasa. Kalau keadaan puasa itu lebih dari 100 dan gula darah postprandial juga akan kita cek. Hal ini jikalau dibiarkan lama-lama, kondisi hiperglikemi dapat menyebabkan disfungsi endotel. Nah, pada disfungsi endotel ini akan menyebabkan komplikasi vaskuler karena gula-gula tersebut menumpuk di dalam pembuluh darah dan dapat menyebabkan gangguan pada makrovaskuler atau pada pembuluh darah besar dan juga mikrovaskuler. Nah, pada mikrovaskuler itu karena adanya komplikasi vaskuler itu akan ada penyumbatan pada sirkulasi darah dan menyebabkan adanya kerusakan saraf yang menyebabkan neuropati perifer
atau kalau dalam ilmu keperawatan itu akan menyebabkan diagnosa keperawatan perkusi perifer tidak efektif. Hal itulah yang menyebabkan sensitivitas kaki seseorang untuk merasakan rangsangan yang diberikan itu tidak terasa karena adanya gangguan pada saraf-saraf perifernya. Nah, maka dari itu akan diberikan terapi leg exercise dan terapi kaki menggunakan bola tenis. Nah, leg exercise di sini berguna untuk meningkatkan sirkulasi perifer pada daerah kaki. Nah, pada saat kita melakukan gerakan pada daerah kaki seseorang, itu akan terjadi peningkatan sirkulasi yang diharapkan nanti aliran sirkulasi pada daerah kaki itu akan meningkat dan merata. Selanjutnya akan diberikan terapi kaki menggunakan si bola tenis ini, yakni efek dari bola tenis ini akan memijat pada daerah bawah kaki. Hal ini diharapkan untuk terjadi dilatasi atau pelebaran pembuluh darah dan juga merangsang saraf-saraf yang ada pada daerah kaki. Maka hal ini diharapkan kalau peredaran darah lancar dan saraf-saraf kaki terangsang, maka akan meningkatkan sensitivitas kaki pada pasien diabetes mellitus. Hal ini diharapkan untuk mencegah komplikasi berkelanjutan, yakni terjadinya luka gangren yang diakibatkan oleh tidak disadarinya seseorang penderita diabetes bahwa ada kerusakan atau perlukaan pada daerah kaki yang pada komplikasi lanjutannya yang tidak diharapkan adalah komplikasi. Maka dengan hal dan terapi-terapi yang akan diberikan itu akan mencegah komplikasi diabetes mellitus lebih lanjut. Terima kasih.